Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Titik Hitam. Bagaimana kabar sobat misteri semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Oh ya, untuk kali ini Titik Hitam akan membawakan sebuah cerita spesial. Tentunya sebelum cerita tentang Tori yang masih di scene yang selesai ya, baru nanti Aokigahara di up. Dan cerita kali ini Mimin akan membawakan cerita yang berjudul Tragedi Rumah Tua. Dan tentunya penulisnya masih sama, yaitu Shinta Diari, penulis berbakat yang masih muda dan ganteng tentunya. Dan tulisan-tulisannya sudah ada diangkat jadi novel. Buat sobat-sobat misteri yang berminat untuk membaca novel-novel karya Shinta Diari, bisa dilihat di link deskripsi ya. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Cerita ini aku awali ketika aku dulu pindah rumah. Rumah yang aku tempati bersama anak-anakku baru saja direnovasi, dan malam itu kami baru saja pindah ke rumah mewah peninggalan beranda. Meskipun terkesan mewah, aku sendiri juga bingung. Kenapa letak rumah kami sangat jauh dari rumah-rumah warga yang lain? Bisa dikatakan lokasi rumah kami berada paling ujung dekat hutan. Bahkan bisa dikatakan sudah masuk di pinggiran hutan. Sebelum kami pindah, aku sempat mendengar rumor bahwa rumah yang akan kami tempati ini adalah rumah hantu peninggalan Belanda. Begitulah kata orang-orang sekitar menamainya. Sebuah rumah mewah yang baru saja suamiku beli dari pengusaha perminyakan asal Belanda. Pengusaha itu sebetulnya enggan untuk menjual rumah tersebut, dikarenakan rumah itu adalah peninggalan buyutnya. Karena pengusaha itu harus kembali ke negaranya, rumah tersebut terpaksa dia jual. Sebetulnya tidak dijual, hanya dititipkan saja awalnya. Karena anak-anak kami suka, akhirnya suamiku Mas Arif membelinya. William nama pengusaha minyak itu. William adalah relasi kerja Mas Arif. Karena ada suatu urusan, Mas Arif harus membantu relasinya menyangkut pekerjaan, hingga Mas Arif ikut William ke Belanda. Awal-awalnya aku dan anak-anakku nyaman-nyaman saja tinggal di rumah besar tersebut, hingga terjadi sesuatu yang membuat kami ketakutan setengah mati. Suamiku Mas Arif membeli rumah dari seorang pengusaha minyak asal Belanda. Memang suamiku juga mendapatkan harga yang terbaik. Meskipun harus merenovasi ulang, bangunan yang konon katanya berdiri pada abad 18 tersebut masihlah layak huni. Bahkan masih banyak juga peninggalan barang-barang tua di dalamnya yang mungkin bernilai tinggi jika kami jual atau dilelangkan. Seperti jam dinding, lemari, meja kursi, tempat tidur, dan bahkan ada beberapa senapan panjang dan juga pistol tua dengan ukiran yang mewah di zamannya. Setelah selesai direnovasi, kami tinggal di rumah tersebut pada tahun 2001. Kami pindah secara khusus dari Jakarta ke Samarinda untuk menempati rumah tersebut. Anak-anak juga tidak keberatan kami pindah. Kebetulan sekali mereka juga sangat ingin berada di Samarinda, apalagi setelah melihat rumah baru kami. Namun, kami sudah memiliki firasat yang buruk terhadap rumah tersebut. Meskipun hanya dugaan-dugaan saja, pikirku saat itu rumah yang baru kami tempati adalah rumah tua yang dibangun pada tahun 1880. Meskipun sudah banyak perombakan dan bangunan aslinya sudah banyak dirubah, tetap saja saya memiliki firasat bahwa rumah tersebut ada penghuninya. Tentu aku tidak mengatakan kepada Mas Arif
tentang dugaanku tersebut. Aku pun juga berharap dugaanku salah. Setelah kami melihat suasana rumah yang ingin kami tempati, dugaanku tersebut sirna. Sebab yang dikatakan Mas Arif bahwa kami akan menempati rumah tua tidak seperti yang aku pikirkan. Pikirku sebelumnya rumah tua yang ada dalam bayanganku adalah rumah yang seram. Apalagi jalan yang kami lalui menuju rumah tersebut juga sangat mendominasi sesuai pikiranku. Akan tetapi, rumah yang aku lihat saat itu adalah rumah yang mewah. Dan seluruhnya sudah dirombak menjadi rumah mewah pada umumnya. Hanya saja bagian dalamnya memang masih tersimpan beberapa perabotan atau barang-barang yang aku sendiri tidak tahu berapa lama ada di situ. Mas Arif sengaja tidak membuangnya. Selain masih utuh, suatu saat bisa bernilai tinggi. Sayang jika dibuang. Di depan rumah berdiri sebuah pohon beringin yang katanya sudah berumur 800 tahun. Konon, para pekerja yang merenovasi rumah tidak mau diperintah untuk menebangnya. Mereka beralasan tidak memiliki alat yang memadai. Tapi baguslah tidak jadi ditebang. Aku pribadi suka pohon besar tersebut. Selain terlihat asri, di sekeliling pohon besar itu ditumbuhi rumput-rumput yang hijau dan indah. Rasanya ingin langsung rebahan di bawah pohon beringin besar tersebut. Hari pertama kami tinggal di rumah tersebut, kami nyaman-nyaman saja. Dan malam itu, kami mengadakan syukuran dan selamatan untuk rumah baru. Karena aku sendiri masih percaya ada Jawa untuk melakukan selamatan jika menempati rumah baru. Karena orang tuaku semuanya asli Jawa. Kami mengundang beberapa warga sekitar untuk menghadiri acara selamatan rumah kami dan memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Semua warga yang hadir mendoakan, begitu juga anak-anak yatim yang kami undang, mendoakan supaya kami diberikan kebaikan, kenyamanan, dan lindungan Tuhan. Alhamdulillah, beberapa hari kami menempati rumah tersebut tidak terjadi apa-apa, seperti yang pernah dikatakan oleh beberapa orang yang pernah aku jumpai beberapa waktu sebelumnya. Katanya, rumah yang kami tempati sebelumnya adalah bangunan yang sangat tua sekali. Ya, itu aku pun tahu. Tapi, konon rumah tersebut sangatlah angker. Beberapa orang yang aku temui selalu mengatakan hal yang sama, bahwa rumah yang kami tempati angker. Konon warga sering melihat tentara berseragam biru dengan senapan berbaring di halaman rumah. Dan ada pula yang mengatakan, ada sosok tinggi besar berwarna hijau sedang tidur di bawah pohon beringin. Dan masih banyak cerita seram yang warga ceritakan. Tetapi apa yang orang-orang katakan tersebut tidak aku pikirkan. Nyatanya kami baik-baik saja tinggal di sana. Tapi setelah 1 bulan lebih, aku merasakan kejanggalan. Meskipun bisa jadi itu sebuah kelalaian kami, atau bagaimana. Contoh saja, ketika aku buat teh, aku yakin sudah ada sendok teh di gelasnya. Tapi tiba-tiba tidak ada. Suara berisik di dapur juga mulai sering aku dengar. Meskipun aku berpikir, mungkin itu pembantu kami atau anak-anak. Tetap saja ada sesuatu yang janggal. Dan semakin lama, semakin tambah membuatku merasa takut. Saat itu, genap 40 hari kami tinggal di rumah baru kami. Kejadian aneh mulai sering aku alami. Begitu juga bibi yang membantu kami di rumah. Kami masih tidak ingin bicara satu sama lain mengenai hal aneh yang kami alami. Awalnya, aku sendiri berpikir semua itu tidak ada hubungannya dengan makhluk lain. Hanya berpikir positif bahwa kejanggalan yang kami alami hanyalah keteledoran kami saja. Namun, malam itu, pas 40 harinya kami tinggal di rumah baru kami, malam itu seperti biasa, aku terbangun ingin buang air kecil. Di luar rumah
terdengar suara berisik orang yang sedang berlatih dan berbaris. Sorakan dan dentakan suara sepatu terdengar jelas. Sebelum aku buang air kecil, aku menengok lewat jendela kamar karena penasaran, tetapi tidak melihat siapapun di luar. Aku hanya beranggapan bahwa aku berhalusinasi saja. Karena aku baru bangun tidur, jadi tidak terlalu memikirkan suara itu, dan pergi menuju ke kamar mandi, dekat dapur, dan dekat kamar bibi juga. Sebetulnya, ruanganku ada kamar mandi dalam, tetapi masih belum bisa digunakan, karena belum selesai dikerjakan. Sampai di kamar mandi, terdengar suara air mengalir dari keran. Aku pikir bibi sedang di kamar mandi. Bi, kamu ada di dalam? Aku mencoba membuka pintu kamar mandi, tapi ternyata terkunci. Karena tidak bisa menunggu, aku pergi ke kamar mandi di lantai atas, sembari melihat anak-anakku yang tertidur pulas. Setelah buang air kecil, aku segera kembali ke kamar. Sampai di lantai bawah, bibi keluar dari kamarnya. Bi, air kamar mandi tidak dimatikan, Kataku yang tiba-tiba mengagetkan bibi. Nyonya, kaget saya. Saya kira malah Nyonya yang ada di kamar mandi. Dari tadi nungguin keburu kebelet, Jawab bibi. Aku lalu menghampiri kamar mandi dan mencoba membukanya. Tadinya aku yakin kamar mandi terkunci dan tidak bisa dibuka. Tapi tiba-tiba saja kamar mandi terbuka setelah aku putar gagang pintunya. Sambil melihat-lihat pintu kamar mandi, memastikan tidak ada yang rusak. Air kamar mandi sudah penuh dan tumpah, lalu segera aku matikan. Aku cuman berpikir, pasti bibi yang tadinya lupa mematikan air keran. Tapi sudahlah, tidak aku pikirkan tentang itu, dan kembali ke kamar dan lanjut tidur. Alih-alih ingin berlanjut tidur, tetapi aku tidak bisa kembali tidur. Suara berisik itu muncul lagi. Seperti sekumpulan prajurit yang sedang baris berbaris. Aku tengok dari jendela kamar, tidak terlihat seorang pun. Hanya pohon beringin besar yang kokoh bersinar terkena cahaya bulan. Semakin lama aku memandang pohon beringin itu, semakin membuat aku merinding. Sebab yang aku lihat pohon itu menyerupai sosok makhluk hijau besar, sedang menyeringai menatap ke arahku. Aku usap kedua mataku, yang aku lihat hanyalah pohon besar. Aku berasumsi bahwa aku lelah. Kemudian aku paksakan untuk tidur. Tidak lama kemudian, aku mendengar suara teriakan bibi dan bergegas bangun menghampirinya. Aku buka pintu kamarnya yang tidak dikunci, dan bibi sedang memegangi lehernya seperti sedang dicekik. Bi, kamu kenapa? Aku panik melihat bibi melotot dan tidak bersuara memandang sesuatu dengan ketakutan. Aku berusaha menenangkan bibi, dan tak lama kemudian bibi bersuara. Nyonya, saya dicekik oleh orang dengan pakaian biru. Mukanya pucat, tapi ada di sini, Nyonya. Kata bibi ketakutan sambil menangis. Aku mulai khawatir dan buru-buru ke kamar anak-anak, diikuti bibi dari belakang. Dengan sangat kencang, pintu menuju lantai atas tertutup. Aku mencoba mendobrak dan memanggil anak-anakku, karena pintu tertutup rapat dan tidak bisa aku buka. Satu-satunya lewat tangga besi di samping rumah.
atau naik ke lantai atas. Aku ambil kuncinya, lalu keluar dari rumah. Ketika aku membuka pintu rumah, tiba-tiba badanku kaku, tidak bisa bergerak. Bibi yang berada di belakangku tiba-tiba ambruk, tak sadarkan diri. Di depanku, agak ke kiri dekat pohon beringin besar, ada sekitar 10 orang berbaju biru sedang berbaris, menengok ke arahku dengan wajahnya yang pucat. Lalu ada satu orang berbaju hitam dengan topi hijau menghampiriku. Mukanya gelap, tidak terlihat. Semakin dia mendekat, aku semakin susah untuk bernafas. Hingga aku pun tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhku kaku, merinding dengan hebat sebelum aku jatuh pingsan. Aku ingat betul saat itu, rasanya aku seperti sadar. Saat aku pingsan, aku berada di sebuah ruangan yang lembab dan berdebu. Ada cahaya kecil masuk dari lubang ventilasi udara yang sudah berlumut. Ruangan itu cukup lebar dengan penerangan lampu neon yang berkedip-kedip karena sudah berumur. Di ruangan yang luas itu, ada banyak sekali barang yang ditutupi dengan kain goni. Aku tidak sempat melihat apa di balik karung-karung tersebut, sebab aku melihat Silva dan Silvi, anak-anakku tertidur di ranjang tua dekat tumpukan kain goni tersebut. Aku langsung menghampiri mereka dan membangunkannya. Tapi aku tidak bisa menyentuh anak-anakku. Aku mulai panik dan mencari jalan keluar, tapi tidak ada jalan keluar, hanya ventilasi kecil yang sudah berlumut. Aku teriak sekencang-kencangnya lewat lubang ventilasi tersebut. Cukup lama, namun tidak ada respon apapun, hingga aku mendengar suara memanggil-manggil namaku. Ibu, ibu, bangun bu. Aku tidak tahu posisiku saat itu, bermimpi atau dalam keadaan nyata. Tapi seketika aku terbangun dan berteriak. Setelah air tumpah di sekitar mukaku. Tenang bu, tenang. Ibu tadi pingsan. Diminum dulu airnya ya, kata seorang laki-laki parubaya yang tidak aku kenal. Sepertinya orang tersebut hendak ke kebun. Kemudian aku minum airnya dan duduk di kursi. Lelaki itu menanyakan kepadaku, kenapa aku dan Bibi bisa pingsan di luar rumah. Aku lalu menjelaskan dengan menangis dan gemetar apa yang sudah kami alami malam itu. Yang sabar ibu, setiap rumah itu pasti ada penghuninya bu. Mungkin saja itu semua hanyalah perkenalan saja. Hari berikutnya mungkin tidak terjadi hal yang serupa. Hibur lelaki parubaya tersebut yang bernama Satrun. Beberapa saat kami berbincang, tiba-tiba saya teringat anak-anakku. Bi, Silvi di mana? Kataku yang langsung bergegas ke kamar mereka. Mereka masih tidur, bu, jawab Bibi. Aku cukup lega melihat Silva dan Silvi terlihat baik-baik saja. Setelah mencium mereka, aku kembali menemui Pak Satrun. Kami berbincang cukup lama. Dari pertama kali Pak Satrun menemukanku pingsan pukul 6 pagi hingga sore pukul 3. Banyak hal yang kami bicarakan mengenai rumah yang aku tinggali dan juga seorang pemburu hantu. Aku beli waktunya Pak Satrun saat itu, meskipun beliau sempat menolak saat aku beri uang. Kata Pak Satrun, yang merupakan penghuni yang lumayan lama di daerah tersebut. Rumah yang aku tinggali memang sudah lama kosong, semenjak pertama kali Pak Satrun tinggal di desa tersebut, tahun 1980-an. Katanya, orang-orang seringkali mendapati penampakan sosok raksasa hijau besar yang sering melempari tanah kerikil. Bahkan, jika wanita yang ditemuinya, sosok hijau tersebut akan menunjukkan kemaluannya yang besar. Aku antara percaya dan tidak. Mungkin jika benar sosok hijau itu ada, jelas dia tidak mengganggu kami. Yang menjadi masalah adalah para tentara yang membuatku pingsan.
Sore itu setelah Pak Sadrun pulang, aku memutuskan untuk pergi ke hotel sementara waktu. Tetapi Silvi dan Silva menolak dan ingin tetap di rumah. Anak-anakku juga terlihat sedikit pucat. Mungkin mereka kurang tidur semalaman. Aku pun akhirnya beranikan diri untuk tetap tinggal di rumah. Bibi tidur sekamar denganku. Pukul 7 malam, Bibi membuatkan makanan. Setelah semuanya selesai, Bibi aku suruh panggil anak-anak untuk turun makan malam. Tapi kata Bibi, mereka belum mau makan. Akhirnya, aku sendiri yang membujuk Silva dan Silvi untuk makan. Silva, Silvi, makan yuk. Nanti. Jawab mereka singkat. Sudah malam sayang, nanti kemalaman. Dingin tidak enak loh. Iya nanti bu. Jawab mereka sedikit kesal. Silva dan Silvi mulai berubah sejak aku bangun dari pingsan. Entah apa yang berbeda. Yang jelas mereka terlihat berbeda dari biasanya. Semenjak Silva dan Silvi bangun tidur, mereka sudah agak aneh. Biasanya mereka bermain di halaman. Saat itu mereka sering mengurung di kamar. Hingga malam, waktunya makan malam, mereka masih berada di kamarnya. Silva yang biasanya bantu Bibi menyiapkan makan malam, hari itu sekalipun tidak keluar dari kamarnya. Bahkan, makanan tadi siang yang diantarkan Bibi masih utuh, hanya lauk ayamnya saja yang tidak ada. Aku tidak ambil pusing, mungkin mereka dalam kondisi mood yang kurang bagus. Apa mungkin mereka dibully saat di sekolah karena anak baru, atau mungkin hal lainnya. Aku dan Bibi makan berdua saja, ngobrol hal yang menyenangkan. Setidaknya bisa kami lupakan kejadian malam itu. Sampai waktu kurang lebih pukul 21, aku kembali ke kamar Silva dan Silvi. Di kamar mereka tidak ada. Aku mulai panik dan memanggil-manggil nama mereka. Silva, Silvi, kalian kemana? Bibi, iya bu. Bibi segera datang. Silva, Silvi tidak ada di kamarnya. Bantu cari ya, Bi. Aku dan Bibi mencari Silva dan Silvi di setiap kamar. Rumah yang kami tempati memiliki banyak kamar. Ada 3 lantai, tapi lantai paling atas hanya untuk berjemur atau untuk menjemur pakaian. Meskipun ada kamar juga di sana. Setiap kamar kami cari mereka dan tidak menemukan mereka. Aku sudah paranoid duluan. Jadi aku dan Bibi mencari Silva dan Silvi bersama dan enggan untuk berpencar. Setiap kamar di lantai 2 tidak ada. Ada kemungkinan di lantai 3. Kami pun naik tangga spiral dari besi menuju lantai 3. Ketika pintu aku buka, bau busuk sangat menyengat di hidung. Ih, bau apa ini ya? Kata aku sambil menutup hidung. Bangkai tikus mungkin, Bu. Tapi tadi sore saya menjemur pakaian tidak ada bau seperti ini, Bu. Bibi menyaut dan menjelaskan. Besok Bibi bersihkan ya. Ketemu bangkainya langsung dibuang. Iya, Bu. Kami tetap melanjutkan mencari Silva dan Silvi, meskipun bau busuk sangat menyengat. Di balik tandon air, aku melihat Silva dan Silvi sedang jongkok membelakangi kami. Silva, Silvi, ngapain kalian di atas sini? Silva dan Silvi langsung menengok. Aku sungguh tidak percaya apa yang aku lihat. Aku ketakutan melihat Silva dan Silvi berlumuran darah di mulutnya. Aku juga mual, ingin sekali muntah. Bau busuk yang menyengat berasal dari mereka. Pikirku tadinya Silva dan Silvi terluka, tetapi aku keliru. Ternyata mereka sedang memakan sesuatu. Saat itu aku tidak tahu apa yang anak-anakku makan,
Yang jelas, itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Silva, Silvi, kalian kenapa? Kataku dengan suara hampir menangis. Silvi menggeram, lalu melompat dari lantai 3. Tunggu! Silva dan Silvi juga berjalan merangkak sangat cepat setelah terjun dari lantai 3. Tubuhku langsung lunglai, lemas melihat anak-anakku seperti itu. Lalu aku bertekad untuk mencari Silva dan Silvi malam itu juga. Bibi berusaha mencegahku, karena dia juga takut jika aku kena musibah yang sama. Tapi aku tetap keluar rumah sambil memanggil anak-anakku. Namun, langkahku terhenti hanya sampai di depan pintu rumah. Tepat aku berdiri sekitar 20 meter di depanku, pohon beringin besar bergoyang hebat, meskipun tidak ada angin kencang. Semakin lama, pohon tersebut seperti berwujud seseorang yang besar dengan perut buncit berwarna hijau sedang menari-nari. Wujudnya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Sungguh sangat mengerikan. Tetapi, saat itu aku tidak takut. Aku merasa sosok besar hijau itu tidak mengancamku. Malah dia seakan menghiburku dengan cara berjoget-joget. Atau mungkin sosok tersebut tidak waras. Teriak Bibi di dalam rumah. Aku segera masuk rumah, dan di ruang tamu aku melihat Bibi lagi-lagi seperti dicekik seseorang. Tapi kali ini Bibi sampai melayang dan tiba-tiba jatuh setelah aku masuk menghampiri ruang tamu di mana Bibi berada. Bibi jelas ketakutan sekali. Seluruh tubuhnya menggigil, bahkan sulit baginya untuk bicara. Dari pagi aku sudah mencoba menghubungi Mas Arif, tapi tidak pernah menyambung. Pesanku di pagernya juga tidak dibalas. Baru keesokan harinya Mas Arif telepon. Aku katakan semuanya apa yang kami alami 2 malam ini, dan hilangnya Silva dan Silvi tadi malam. Kemudian Mas Arif akan segera pulang secepatnya. Pagi itu juga saya bertemu lagi dengan Pak Sadrun yang hendak ke kebun. Aku menanyakan tentang seseorang yang pernah kami bicarakan, seorang paranormal yang katanya ahli dalam spiritual. Pak Sadrun berjanji siang nanti akan menemui paranormal tersebut. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 2, Pak Sadrun datang bersama orang yang dimaksud. Orang itu lebih tua sedikit dari Pak Sadrun, mungkin berumur 60-an tahun, yang bernama Ki Jagat Pancasona. Pertama kali dengar namanya, aneh saja kedengarannya. Bahkan sempat ragu juga dengan orang ini. Tapi tetap aku perlakukan dengan sopan dan ramah. "Sudah berapa lama tinggal di sini, Nak?" kata Ki Panca. Kurang lebih 1 bulan, Ki Panca. Tepatnya 41 hari. Aku jawab sambil agak berpikir. "Biasanya, Nak, setiap kali menempati rumah baru, seharusnya ada selamatan. Jika orang Jawa bilang, sebelumnya apa sudah melakukan hal itu?" kata Ki Panca kembali bertanya. Sudah, Ki. Waktu itu aku juga mengadakan pengajian yang dihadiri anak-anak pesantren. Jelasku. "Oh, begitu. Begini, Nak. Penunggu di kawasan ini bukan hanya 1, tetapi ada banyak," jelas Ki Panca. Lalu, kenapa baru sekarang kami diganggu, Ki? Kami sudah 1 bulan lebih di sini. Aku semakin penasaran. "Begini, Nak. Mereka juga memiliki toleransi. Lebih dari 40 hari penghuni tidak melakukan selamatan, mereka akan mulai marah dan mengganggu. Tapi untung saja, selamatan pertama waktu itu ditujukan kepada sosok yang ada di pohon beringin itu. Jika saja tidak, mungkin keluargamu atau kamu sendiri dalam keadaan bahaya.
Jelas Ki Panca yang membuat aku merinding jika sosok hijau yang dimaksud. Seperti yang dikatakan Ki Panca, memang setelah tepat 40 hari kami mulai diteror oleh penunggu rumah yang kami tinggali. Jelas aku pun tidak tahu jika ada makhluk yang tidak terima dengan kehadiran kami. Bukan masalah syukuran atau selamatannya. Mungkin saja ada yang harus dengan cara khusus supaya semua makhluk halus di sini bisa menerima semuanya tanpa harus mengulang berkali-kali memberikan selamatan. Aku juga cukup lega. Untungnya makhluk hijau penghuni pohon beringin tidak memusuhi kami. Kata Ki Panca, sosok hijau besar yang disebut buto hijau itu sangatlah berbahaya jika marah kepada manusia. Maaf Ki, saya mau tanya, apakah anak saya baik-baik saja? Dan ada di mana kira-kira mereka? Kataku berharap. Akan saya bantu mencari, tapi saya akan melakukan ritual untuk mereka, supaya mereka tidak mengganggu lagi. Dan pastinya anak-anakmu akan dikembalikan. Sore itu, Ki Panca menyiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ritual. Aku masih saja kepikiran dengan anak-anakku. 2 hari kemungkinan mereka belum makan apa-apa. Silva-Silvi yang aku lihat di lantai 3 waktu itu bukanlah anak-anakku. Mereka adalah jelmaan jin. Sedangkan anak-anakku yang sebenarnya berada di suatu tempat. Malam pun tiba. Ki Panca melakukan ritualnya. Ada beberapa sesajen seperti ayam, kopi hitam, makanan, kue-kue basah, dan berbagai macam bunga dan wewangian. Beberapa saat kemudian, Ki Panca selesai. Nah, saya sudah selesai melakukan ritualnya. Saya yakin mereka tidak akan mengganggu lagi. Untuk anak-anakmu, katanya kamu sudah diberitahu mereka ada di mana. Kata Ki Panca. Di mana Ki? Aku tidak tahu. Tidak ada yang memberitahuku Ki. Jawabku. Diingat-ingat lagi nak. Penunggu beringin tua itu yang sudah memberitahu kamu. Aku mulai ingat saat aku pingsan saat itu. Aku berada di ruangan lembab dan berdebu. Di sana Silva dan Silvi tertidur di ranjang dekat tumpukan kain goni. Tapi masalahnya ada di mana ruangan itu? Ki Panca, waktu aku pingsan, aku berada di ruangan yang lumayan luas. Di sana ada anak-anakku sedang tidur di ranjang. Tapi aku tidak tahu ada di mana ruangan itu. Bangunan ini sangatlah tua sekali. Dan zaman dahulu dipakai sebagai markas tentara Jepang. Jika menanyakan tentang ruangan tersebut, saya yakin pasti ada ruang rahasia di rumah ini. Seperti ruang bawah tanah mungkin. Jawab Ki Panca. Aku tidak tahu ada tidaknya ruangan seperti itu di rumah ini, Ki. Tapi ada tempat di belakang rumah seperti ada ruangan di dalamnya. Tapi ditutup dengan pintu besi yang tertutup rapat dan tidak bisa dibuka. Tidak mungkin anak-anakku ada di dalam, Ki. Kataku. Jika dipikir secara logika, memang tidak mungkin, nak. Tapi jika secara gaib, itu mungkin saja terjadi. Tunjukkan jalannya. Mari kita buka saja. Aku pun mengikuti permintaan Ki Panca. Sampai di belakang rumah, aku tunjukkan lokasi di mana tempat aku maksud. Ki Panca sempat kesulitan membuka pintu besi itu. Kemudian Pak Sadrun membawa alat yang dia ambil dari rumahnya. Dan kemudian pintu besi itu terbuka. Suara berdecit dan bau karat pintu itu membuat tenggorokan sakit. Setelah terbuka, ada pintu lagi dari kayu. Karena terkunci juga, terpaksa Pak Sadrun jebol pintunya. Dan benar, seperti yang pernah aku lihat saat pingsan. Itu adalah ruangan yang sama, dan Silva Silvi benar ada di sana,
dalam keadaan tidur. Aku menangis sekencang-kencangnya dan memeluk mereka. Kemudian Silva dan Silvi dipindahkan ke kamarku. Ki Panca juga melakukan penyembuhan kepada anak-anakku karena mereka tidak bisa bangun. Setelah Silvi bangun, mereka tidak bisa bicara seperti orang bisu. Kata Ki Panca, perlahan anak-anakku nanti akan bisa bicara lagi. Esok harinya Mas Arif pulang. Lalu ruangan di mana anak-anakku berada ternyata itu adalah ruangan amunisi dan senjata api yang disimpan tentara Jepang. Tapi ada juga beberapa batang emas murni di sana. Semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali emasnya. Setelah itu, tidak ada lagi gangguan apa-apa lagi. Meskipun kadang masih terdengar tentara berbaris. Setelah itu tidak ada lagi gangguan apa-apa lagi. Meskipun kadang-kadang masih terdengar tentara berbaris atau makhluk hijau menampakkan diri. Tapi mereka tidak mengganggu kami.